Pelindung tampan. Sambil mempertahankan operasi 9 roh menghancurkan arai abadi. Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3065-3067 Bab 3065, Tulayan Part 2 Domain Pedang. Sambil mempertahankan operasi 9 roh menghancurkan arai abadi, Landen Sen sepenuhnya mendesak domain pedang untuk mengontrol versi badai dari pedang dan bilah cahaya untuk menyerang singa liar gurun sesuka hati. Hampir setiap kali itu bisa melukai tubuh singa liar gurun itu. Fa Xiang Tiandi adalah teknik peribumi yang kuat, tetapi juga memaparkan dua kekurangan besar. Pertama, tubuh terlalu besar dan lebih rentan. Alam abadi sejati tidak sebanding dengan alam spiritual kuno. Meskipun alam abadi dapat meningkatkan kekuatan beku ke alam luar biasa, beku itu sendiri juga akan dipengaruhi oleh kekuatan ruang, menyebabkan kecepatannya menurun. Kedua, setelah beku tersebut melemparkan dunia hukum, kemampuan untuk mengumpulkan bagian atas dari ketiga bunga itu sangat berkurang. Setelah tubuh fisik terluka, kecepatan pemulihan akan jauh lebih lambat daripada dalam keadaan normal. Setelah bertarung sebentar, tubuh singa liar gurun memiliki puluhan luka lagi, dan darah melonjak. Domain pedang Landen Sen adalah teknik peribumi urutan kelima, begitu serangannya terluka, tubuh fisiknya hampir sulit dipulihkan. Singa liar di gurun menjadi semakin takut ketika dia bertarung, dan atmosfer kekerasan sebelumnya secara bertahap menghilang tanpa jejak, dan hatinya mengeluh tanpa henti. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menembus pertahanan anak ini. Sebaliknya, dia menderita cedera yang semakin banyak. Jika dia terus bertarung seperti ini, itu akan menjadi sedikit buruk. Teman-teman Taoisme, aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu ingin melukaiku? Wastelen Metlayan menentang serangan Landen Sen sambil tunduk. Landen Sen terus menyerang, dan terus menyerang singa liar. Saat menyerang, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa membuatmu jelas bahwa Sen hanya menerima misi pemenggalan kepala tertentu, dan misinya adalah membunuhmu, jadi aku khusus datang dan ambil level pertama Anda. Mata singa liar itu melebar, dan dia buru-buru berteriak, teman-teman, tidak peduli siapa yang kukirimkan, selama kamu berhenti di sini, aku bisa memberimu gandakan hadiah. Ini tidak bisa. Landen Sen tanpa ekspresi berkata, Sen masih sangat kredibel. Karena dia telah menerima tugas itu, dia harus selesai. Selain itu, jika saya membunuhmu, bukankah hal yang sama dapat membawa Anda pergi dan mewarisi kekayaan Anda? Mengapa Anda harus memberikannya? Kamu. Singa gurun itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya, dan mengatakan setiap kata, teman-teman, kamu ingin membunuhku, aku khawatir itu tidak mudah. Jika kita terus bertarung, kita hanya akan melukai kedua belah pihak. Selama orang-orang dapat mengangkat tangan mereka tinggi, kita tidak akan menyinggung sungai di masa depan. Anda dapat menghapus cincin penyimpanan saya dan memberikannya kepada Anda. Semua kekayaan saya ada di dalamnya. Simpan untuk kepuasan Anda. Begitu dia mengatakan ini, Landen Sen benar-benar tersentuh, bahkan dia tidak ingin membunuh orang yang tidak membencinya tanpa alasan, apapun yang dia lakukan. Namun, setelah berpikir lain, dia sudah bermusuhan dengan pihak lain, dan jika dia membiarkannya pergi hari ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Selain itu, Gukimen tidak mudah dihadapi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Landen Sen memutuskan untuk membunuh Raja Singa Kuning. Sen baru saja memikirkannya, dan lebih baik memutuskan untuk membunuhmu. Maaf, tolong mati. Landen Sen mengucapkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia mendesak langkah utama Jianyu dengan segenap kekuatannya untuk melancarkan serangan ganas terhadap Wild Lion. Semua orang dapat mencari di Weixinggong Zhongyu, Huayu Xianyu, ada banyak spoiler di dalamnya. Formasi pedang Sun murni Tiangang. Landen Sen menembakkan 9 butir perak matahari lagi, menghantam tubuh singa liar di gurun dengan kekuatan langit dan bumi. Apa? Singa liar di tanah kosong memucat ketakutan, dan menderu dengan ketakutan. Dalam suara langit yang berderak, singa liar ditelan oleh cahaya perak yang ganas. Setelah gerakan pembunuh, kepala, dada, perut, pinggang, dan kaki kepala, dada, perut, pinggang, dan kaki singa liar diledakkan ke dalam 9 lubang darah yang mengerikan berturut-turut oleh 9 putaran matahari terik perak. Luka-luka itu berdarah dan berdarah. Nafas singa liar di hutan belantara yang rusak parah sangat melemah, dan mulutnya membuat serak minta tolong. Semua biksu di desa singa liar mengikuti perintah, datang dan selamatkan raja dengan cepat. Lolongan serak mengerikan ini bergema di seluruh dunia dan menyebar ke seluruh desa singa gila. Setengah peri dari desa Singa Met yang menjaga gua bawah tanah semua bergetar setelah mendengar teriakan tragis dari Singa Met yang kosong untuk meminta bantuan. Kenapa? Ada apa? Raja Singa dikalahkan. Raja Singa akan dikalahkan jika sangat kuat, dan musuh kali ini mungkin di luar imajinasi. Brengsek, Raja Singa akan dipukuli sampai mati, ayo lari.
Setelah mendengar teriakan-teriakan singa liar untuk meminta bantuan, tidak hanya setengah abadi dari desa singa liar tidak datang untuk membantu, mereka semua panik dan tentara dalam kekacauan. Raja singa akan mati, musuh akan menyerang, semua orang, lari. Saya tidak tahu yang setengah abadi meraung, semua setengah abadi yang menjaga gua-gua bawah tanah bergegas pergi. Mereka tidak memiliki banyak rasa memiliki di desa singa gila, dan mereka lebih peduli tentang kehidupan mereka. Khususnya setengah abadi yang telah menggali selama setengah tahun, mereka telah menggali selama setengah tahun, dan mereka kelelahan, dan mereka tidak ingin bertarung keras dengan musuh yang kuat sama sekali. Kabur adalah bantuan. Alasan utamanya adalah bahwa Yellow Lion King tidak populer, dan biasanya hanya meminta mereka untuk melakukan sesuatu tanpa memberi mereka manfaat. Biasanya Raja Huangshi makan daging, dan mereka bahkan tidak bisa minum sup, jadi tentu saja tidak ada monster yang mau membantunya. Aku, sial, datang dan selamatkan aku. Kamu binatang buas, ketika kamu malas, mengapa kamu begitu lambat di saat-saat kritis? Singa gila gurun yang lemah masih bertahan melawan serangan Landen Sen. Dia menangis minta tolong untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang datang, dan wajahnya gelap seperti bagian bawah pot. Ketika Landen Sen melihat singa liar meminta bantuan di gurun, serangannya menjadi lebih ganas. Setelah pertarungan sengit, Landen Sen memperhatikan bahwa semua perbaikan iblis di desa Singa Met telah melarikan diri, dan tidak bisa menahan geli. Dia mengejek, jangan berteriak, semua bawahanmu telah melarikan diri. Sekelompok serigala bermata putih telah membesarkan hewan-hewan ini tanpa hasil. 7 lubang gas singa gila di gurun mengeluarkan asap, dan ada raungan gila di mulutnya. Teman-teman, jangan bunuh aku. Selama kamu menyisakan nyawaku, aku bersedia berbagi harta yang besar denganmu. Itu adalah harta karun nomor 1 kami di Huang Fengling. Sebelum yang berikutnya, itu adalah penggarap iblis Huang Fengling yang datang ke sini. Mei Shen Wulin mencari harta ini. Untuk menyelamatkan hidupnya, singa liar harus mengungkapkan rahasia harta terpendam kepada Landen Sen. Namun, Landen Sen tidak tertarik pada hal ini, matanya meledak dengan cahaya yang tajam, dan serangan itu menjadi lebih ganas. Bum bum bum. Langit yang penuh dengan pedang cahaya bayangan-bayangan perak seperti hujan badai, menabrak singa gurun dengan liar. Tubuh singa liar penuh lubang, dan napasnya semakin lemah, dan itu tidak lagi mampu menahan serangan Landen Sen. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk dunia hukum, dan dia berubah kembali ke bentuk kepala singa setelah diubah, tidak ada tempat utuh di atas dan di bawah seluruh tubuhnya, dan dia jatuh dari langit. Jangan salahkan aku karena kejam, atau karena melangkah ke tempat-tempat yang tidak seharusnya dilangkahi, dan memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak tersinggung. Melihat bahwa situasi akan segera datang, Landen Sen membalik tangannya untuk menawarkan tombak batu giok emas, dan berteriak dengan mulut gemuruh, memegang tombak langsung di kepala Raja Yellow Lion. Di udara, cahaya keemasan melintas. Engah. Seperti suara memotong semangka, kepala Raja Huangshi dipotong oleh Landen Sen dengan tombak, dan panah darah emas melesat keluar, memercik setinggi 3 meter. Bab 3066, The Pot. Landen Sen membungkuk, meraih kepala Raja Yellow Lion, melambaikan lengan bajunya, dan menunjukkan domain pedang. Bayangan pedang cahaya perak dalam jumlah besar menelan daging di bawah kepala Raja Yellow Lion dan membombardir dagingnya berkeping-keping dalam sekejap mata. Setelah kekuatan kehancuran yang mengerikan, jiwa Raja Yellow Lion sudah hancur. Tidak ada kemungkinan bertahan hidup. Landen Sen akhirnya menghela nafas lega, sekarang Raja Kuning Singa terbunuh dan tingkat pertama diambil, tugas itu harus dianggap selesai. Meskipun dia tidak pernah menjadi orang baik, pembunuhan mendadak seorang biarawan yang tidak memiliki keluhan terhadapnya selalu membuat Landen Sen merasa sedikit menentang. Pedoman tindakan Landen Sen sangat sederhana. Dia tidak peduli untuk peduli jika pihak lain adalah orang yang berbahaya. Selama pihak lain tidak membahayakan dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya, atau tidak menyentuh kepentingannya sendiri, dia tidak dianggap musuh. Tindakan ini agak seperti bekerja untuk orang lain, Landen Sen tidak suka perasaan ini. Jika tiket ini baik, Landen Sen tidak akan mempertimbangkan untuk menerima tugas serupa. Dia mengeluarkan tas kain, memasukkan kepala Yellow Lion King ke dalam tas kain, dan menyematkannya di pinggangnya. Setelah melakukan hal-hal ini, Landen Sen mengambil cincin penyimpanan Raja Singa Kuning dan tidak sabar untuk memeriksa piala di dalam, dan dia segera sangat gembira. Tes Gading, kamu layak menjadi pembudidaya iblis di puncak setengah abadi, kamu benar-benar memiliki latar belakang keluarga. Mata Landen Sen cerah, dan ada lebih dari 2000 batu roh abadi kelas rendah di cincin Raja Singa Kuning. Jumlahnya cukup membuat orang menjatuhkan rahang. Diperkirakan bahwa properti keluarga ini juga dicari oleh Yellow Lion King selama bertahun-tahun, tetapi sekarang lebih murah daripada Landen Sen. Landen Sen diam-diam bahagia di dalam hatinya, dan segera mentransfer batu roh peri kelas rendah ini ke cincin penyimpanannya. Selain batu peri, cincin penyimpanan paling berharga adalah 3 artefak peri tingkat rendah dan 1 artefak peri kelas menengah, Bengshan Hammer. Berharap bahwa Bengshan Hammer masih berguna,
Landen Sen segera memerintahkan harta ini untuk mengenali tuannya. Ada banyak botol dan botol di cincin penyimpanan Yellow Lion King, serta semua jenis bahan aneh. Metode kultivasi dari para pembudidaya iblis dan pembudidaya manusia sangat berbeda. Landen Sen pada dasarnya tidak dapat menggunakan hal-hal lain-lain ini, tetapi dia masih menyimpannya. Setelah mengumpulkan rampasan, Landen Sen terbang menuju kedalaman desa Singa Gila. Perbaikan iblis di desa sudah lama hilang, dan semua barang berharga diambil. Landen Sen tidak dapat menemukan minyak dan air setelah pencarian. Landen Sen melemparkan murid bintang merah dan melirik ke sekeliling desa Singa Liar, berfokus pada sebuah gua di luar istana terbesar di desa Singa Liar. Ini tampaknya merupakan gua yang digali secara artifisial, dan bahkan ada batasan kuat di pintu masuk. Landen Sen mengangkat alisnya, memikirkan Raja Singa Kuning barusan mengatakan bahwa dia datang ke Wulin untuk menemukan harta karun tertentu. Gua ini mungkin terkait dengan harta karun yang disebutkan oleh Yellow Lion King. Landen Sen berubah menjadi sinar cahaya, dan datang ke langit di atas gua, membuka mulutnya untuk mengeluarkan api teratai merah yang berputar-putar, memecahkan larangan sederhana di permukaan gua. Gua itu sangat dalam, lebih dari puluhan ribu mil. Bahkan pengetahuan spiritual Landen Sen tidak bisa dicabut. Menarik. Landen Sen menjadi lebih ingin tahu di dalam hatinya, dan hanya menyelam ke kedalaman gua. Tidak lama kemudian, Landen Sen melayang dan mendarat di bagian terdalam gua, dan melihat batu hitam yang telah dipukuli, dan banyak pahat berserakan di samping. Apakah ada harta yang tersembunyi di batu hitam ini? Landen Sen berkata dalam hatinya. Sangat disayangkan bahwa saya tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup, kalau tidak dia masih bisa mencari jiwanya sebelum membunuh Raja Yellow Lion. Landen Sen membalik tangannya dan mengorbankan tombak giok emas, dan mencoba memotongnya di atas batu hitam. Ledakan. Cahaya emas yang sangat kuat meledak, dan disertai dengan raungan keras, tombak batu giok emas membombardir batu hitam dengan kekuatan luar biasa, tetapi efeknya tidak jelas. Batu hitam hanya memercikkan sedikit keping batu, dan serangan Landen Sen seperti tenggelam ke laut, tidak mampu mengguncang batu ini. Sangat sulit. Landen Sen terkejut. Tidak heran jika para tukang reparasi setan di desa Singa Madu ini harus menggunakan pahat untuk mengenai batu ini. Melihat bekas yang rusak di batu, diperkirakan telah digali sejak lama. Harta yang disebutkan oleh Raja Singa Kuning disembunyikan di dalam batu hitam ini. Landen Sen mencoba memindahkan batu hitam, tetapi tidak peduli seberapa keras dia menggunakannya, bahkan jika dia berubah menjadi kera batu bermata emas, dia tidak bisa memindahkan batu hitam itu dari jarak jauh. Batu hitam ini terlalu berat, meski tidak seberat tubuh utama Istana Guangtian, batu itu tidak bisa digerakkan oleh tenaga manusia. Benar, Istana Guangtian. Landen Sen punya ide dan tidak bisa memindahkan batu hitam itu sendiri. Itu tidak berarti bahwa batu hitam itu tidak bisa diambil. Setelah dia menjadi abadi, dia bisa mendesak kuil Guangtian untuk menerima hal-hal. Hanya saja kemampuan ini terlalu hambar, dan Landen Sen jarang menggunakannya pada waktu-waktu biasa. Kali ini saya datang untuk mencobanya. Landen Sen pergi keluar dari gua terlebih dahulu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada biarawan yang mengintai di sekitarnya, ia menggunakan 9 bayi nafas di pintu masuk gua bawah tanah untuk menutupi semua nafas di gua. Setelah mengambil beberapa langkah keamanan, Landen Sen berkorban ke kuil Guangtian. Untungnya, tanahnya cukup luas, seperti bujur sangkar. Landen Sen dengan panik menyusupi kekuatan spiritual kacau ke istana Guangtian, menyebabkan istana Guangtian tumbuh dengan cepat. Gerbang istana emas dibuka, dan sepotong cahaya keemasan menyembur di atas batu hitam. Adegan yang luar biasa muncul. Cahaya keemasan yang diproyeksikan dari istana Guangtian benar-benar mengguncang batu hitam tersebut. Batu hitam itu perlahan-lahan bangkit dari tanah dan terbang menuju gerbang istana Guangtian, tetapi kecepatan ini sangat lambat, membuat Landen Sen cemas. Dia baru saja melalui pertempuran besar, dan tidak ada banyak kekuatan spiritual kacau di tubuhnya. Dalam keputusasaan, Landen Sen harus mengambil batu roh peri tingkat rendah dan memegangnya, sambil menyerap aura kacau di batu roh peri tingkat rendah, ia mendesak istana Guangtian untuk menerima batu hitam. Wow! Setelah beberapa saat, batu hitam akhirnya terbang ke istana Guangtian dan dibawa oleh istana Guangtian. Haha, sudah selesai. Landen Sen sangat gembira. Pada saat ini, mengaum. Raungan besar binatang tiba-tiba terdengar di pintu masuk gua, seperti anjing menggonggong. WHO. Landen Sen terkejut, mengira dia terlihat. Landen Sen menarik kuil Guangtian dengan kecepatan tercepat, dan terbang dengan cepat menuju pintu masuk gua. Di luar gua, seekor anjing ganas dengan panjang tubuh beberapa ratus meter menunggu di sekitar pintu masuk gua. Guru ganas memiliki tanduk merah dan hitam di kepalanya, dan tubuhnya terbakar dengan api guntur hitam, napasnya sangat ganas. Binatang caotik. Landen Sen, yang bergegas keluar dari gua, menemukan bahwa auman binatang itu baru saja berasal dari binatang yang kacau yang dibudidayakan pada tahap setengah abadi, dan ekspresinya dingin. 9 roh darah.
Tanpa ragu-ragu, Landen Sen segera berubah menjadi bentuk kera batu bermata emas, tinjunya dilempar keluar seperti lautan badai, berubah menjadi bayangan kepalan tangan emas yang tak terhitung jumlahnya, membawa karma teratai merah berapi-api di dalam bayangan kepalan tangan. Bum bum bum. The Chaos Beast tertangkap basah. Dipukul oleh sejumlah besar bayangan kepalan emas dan api karma lotus merah. Dagingnya yang besar mengeluarkan suara memekakkan satu demi satu, membuka mulut dan melonjak darah, jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Kera batu bermata emas menginjak Chaos Beast, dengan cepat memindai sekeliling, dan kemudian dengan keras meraung, aku tahu bahwa kamu binatang hitam dapat memahami kata-kata manusia, biarkan tuanmu keluar dari sini. Bab 3067, Who is your own with you? Saat ini, binatang buas yang sangat langka di dunia abadi, mereka pada umumnya dibesarkan oleh para beku. Itu sebabnya Landen Sen memiliki kata-kata seperti itu. Gadai tanpa nama, berani melukai binatang rohku, kamu mencari kematian. Di hutan di kejauhan, ada suara manis tiba-tiba. Segera setelah itu, ada jarum es biru yang tak terhitung jumlahnya di hutan, melepaskan cahaya dingin yang menyilaukan, terbang menuju kera batu bermata emas dengan kecepatan kilat. Jarum es seperti hujan biru di langit, dimanapun mereka lewat, udara mengembun menjadi es, dan tanah di bawahnya beku, penuh dengan udara dingin yang mendominasi. Cih. Landen Sen memukul bibirnya, secara alami dia bisa melihat bahwa serangan ini sangat kuat. Dia dengan cepat berubah kembali menjadi tubuh manusia, mengorbankan senjata peri Xiao Shield, dan dengan gila menyusup ke Xiao Shield dengan kekuatan spiritual. Ledakan. Xiao Shield, yang telah menyerap sejumlah besar energi spiritual chaos, langsung berubah menjadi komet merah besar, menentang Landen Sen. Ding ding ding. Jarum biru es biru seperti hujan lebat membombardir perisai Xiao menjadi komet merah, dan tabrakan dahsyat terdengar di seluruh dunia. Landen Sen memegang Xiao Shield, dan diguncang mundur puluhan ribu meter oleh kekuatan besar yang dibawa oleh jarum es, yang menstabilkan sosoknya. Xiao Shield di depannya sudah mengembun menjadi gumpalan es, dan kekuatan spiritualnya sangat berkurang. Udara dingin yang keluar dari jarum es benar-benar ditentang oleh 9 segel sihir pada tubuh Landen Sen. Meskipun Landen Sen tidak terluka, dia terkejut secara diam-diam, wanita ini sangat kuat. Jika bukan karena Fain 9 pangkat untuk menahan hampir setengah dari kekuasaan, aku takut aku akan menderita kerugian besar sekarang. Apa? Kultivator perempuan di kejauhan juga mendengar suara kejutan, seolah-olah dia terkejut bahwa Landen Sen bisa menahan serangannya dengan mudah. Sinar cahaya hitam mendekat dengan cepat, berubah menjadi seorang wanita dalam gaun hitam dengan rambut lurus panjang hitam, sehalus teratai salju. Wanita ini bukan Ning Xiaoyao. Dia dan Xia Saner melakukan perjalanan selama berhari-hari, dan akhirnya tiba di wilayah Wulin, hanya untuk menemukan bahwa perbaikan setan tidak ada di sini. Xiao Yaoning melepaskan hewan peliharaan rohnya, Chaos Beast, mencari jejak setan di sini, dan menemukan pintu masuk ke gua bawah tanah ini. Ning Xiaoyao berdiri di atas kekosongan, rambut hitamnya berkibar untuk membakar kulitnya yang seputih salju, wajahnya yang cantik membeku, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan napas dingin, anjing bodoh yang tidak berguna, jangan mengembalikanku. Au au. The Chaos Beast berteriak dengan suara rendah dan terbang kembali ke tas roh binatang di pinggang Ning Xiaoyao. Landen Sen melirik Little Demon Ning, sangat waspada di hatinya, pembudidaya wanita ini memiliki tingkat kultivasi setengah puncak abadi. Aku tidak bermaksud melukai binatang roh gadis itu, berani bertanya di mana gadis itu, dan apa yang dia lakukan di sini. Landen Sen bertanya ragu-ragu. The Chaos Beast tidak masuk jauh ke dalam gua sekarang, itu seharusnya tidak melihat istana Guangtian. Namun, kemunculan tiba-tiba seorang wanita setengah surgawi di Wulin ini masih membuat Landen Sen cukup waspada. Siapa gadis ini? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Kamu, siapa kamu, mengapa muncul di Wulin? Ning Xiaoyao menatap Landen Sen dengan mata dingin, dan berkata dengan sikap merendahkan. Melihat pihak lain begitu sombong, Landen Sen mencibir, siapa aku akan khawatir tentang gadis itu. Jika kamu baik-baik saja, maka kita akan pergi secara terpisah, dan air sumur tidak akan menyinggung sungai. Setelah itu, Landen Sen akan terbang. Tunggu. Ning Xiaoyao berteriak kepada Landen Sen, wajahnya yang cantik berkata dengan dingin, kemana perginya semua pemuja iblis ini? Lebih baik kau katakan padaku dengan jujur, kalau tidak jangan salahkan gadis ini karena bersikap sopan. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, kelompok pembudidaya iblis semua takut pergi oleh saya, tetapi tidak butuh waktu lama. Jika gadis itu pergi mencarinya sekarang, saya harus dapat menemukan beberapa. Wajah cantik Ning Xiaoyao melintas dengan sinis menghina, siapa yang kamu bohongi, bahkan kamu, seorang pembudidaya awal yang setengah abadi, juga dapat menakut-nakuti kultivator iblis di Crazy Lion Village. Percaya atau tidak? Landen Sen mengangkat bahu dan hendak pergi. Pada saat ini, seorang gadis lain berteriak seperti bel perak datang dari hutan. Hei, kakak senior Yao Yao, tunggu Saner. Xia Saner bergegas keluar dari hutan, dengan cepat mendekati Xiao Yaoning seperti kilat dan batu api.
Saner, bukankah kamu memintamu untuk tidak keluar? Ning Xiaoyao memarahi, sosoknya melintas, dan dia dengan cepat datang ke Xia Saner. Saudari senior Yao Yao, Saner hanya khawatir bahwa kamu tidak bisa berurusan dengan begitu banyak pembudidaya setan sendirian. Hei, sesama Taois, kamu. Saat Xia Saner berbicara, dia tiba-tiba memperhatikan Landen Sen di sebelahnya, dan alisnya terangkat. Chong Chong Yu menunjuk Landen Sen seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Adalah dia. Landen Sen terkejut secara diam-diam, gadis di depannya bukan Xia Saner yang sama yang dia temui di Panchizai 2 tahun lalu. Miss Xia, sudah lama sejak saya melihat Anda. Saya tidak berharap untuk bertemu Anda di sini. Landen Sen tersenyum tipis dan menyapa Xia Saner. Xia Saner memerah dan melambaikan tangannya berulang-ulang, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada sesama pengikut Tao, ini kebetulan. Kakak, apakah kamu kenalan lama dengan pria ini? Ning Xiaoyao bertanya. Xia Saner mengangguk dan menjelaskan, saudari senior Yao Yao, rekan Taois inilah yang menyelamatkan saya di Panchizai. Dia adalah dermawan besar Saner. Nona Xia, sesuai dengan apa yang Anda katakan, apakah gadis ini juga seorang murid Gukimen? Mendengarkan Xia Saner memanggil Ning Xiaoyao, kakak senior, Landen Sen tidak bisa tidak menyela. Ya, Suster Yao Yao adalah suci dari sekte kuno. Dia adalah putri kepala sekte kuno. Dia adalah orang nomor 1 di sekte kuno kita. Xia Saner mengangguk sibuk dan menjelaskan sambil tersenyum. Landen Sen membeku sesaat. Dia melirik daftar teratas sebelumnya. Bagian atas daftar teratas adalah seorang saudari perempuan bernama Ning Xiaoyao. Dia tidak berharap itu menjadi wanita berpakaian hitam. Tidak heran kekuatan lawan begitu kuat, ternyata Ning Xiaoyao yang merupakan nomor 1 dalam daftar langit. Saner, apa yang kamu katakan pada orang luar begitu banyak yang harus dilakukan? Ning Xiaoyao mengerutkan kening, dia masih tidak terlalu mempercayai pria di depannya. Setelah itu, Xia Saner menutupi mulutnya yang kecil, menunjukkan ekspresi menyedihkan karena melakukan kesalahan. Landen Sen benar-benar melonggarkan penjagaannya dan berkata sambil tersenyum, haha, Sen baru saja salah alarm. Ternyata semua orang adalah miliknya. Siapa milikmu? Siapa milikmu sendiri? Anak laki-laki tanpa nama lebih baik menunjukkan rasa hormat. Untuk kebaikanmu kepada saudara perempuan juniorku, gadis ini akan membiarkanmu pergi kali ini. Kata Ning Xiaoyao dengan dingin. Landen Sen sedikit terdiam, gadis ini terlalu sombong. Kedua gadis itu tidak tahu apa-apa. Sen baru saja bergabung dengan Guki Sekte belum lama ini, dan dia sekarang adalah murid resmi Guki Sekte di bawah bimbingan Penatua Hejian. Bahkan jika mereka berada di sekolah yang sama, mereka bukan orang asing. Landen Sen dengan sabar menjelaskan. Naik. Apa, kamu murid baru? Ning Xiaoyao terkejut dan bertanya. Xia Saner memiliki wajah yang cantik dan terkejut, ini benar-benar kebetulan. Tidak heran Penatua Hejian akan menerima murid. Ternyata Anda adalah sesama Taois. Pada awalnya, Penatua Hejian sangat memuji Landen Sen, dan kata-katanya penuh penghargaan. Xia Saner tidak terkejut bahwa Penatua Hejian, yang tidak pernah menerima murid, mampu menerima Landen Sen sebagai murid, tetapi merasa bahwa semuanya adalah kebetulan. Ning Xiaoyao berkata dengan dingin, jadi, biarawan yang secara pribadi mengambil alih misi kelompok pembebasan suci ini juga adalah Anda. Anda benar-benar memiliki keberanian hati beruang dan macan tutul, kali ini Anda beruntung, dan Anda belum menemukannya. Perbaikan iblis dari Crazy Lion Village. Saya tidak akan mengejar insiden ini. Lain kali, saya tidak akan diizinkan untuk melakukan tugas berbahaya seperti itu tanpa pandang bulu.